masih 5 orang. Shalom. Diberkati Tuhan sore hari ini. Kita rindu untuk kita datang kepada Tuhan, berikan kemuliaan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang limpah syukur. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami. Suatu kehormatan bagi setiap kami Bapa, untuk kami bisa datang menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Kami rindu untuk kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara seiman kami. Kami percaya Bapa, saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau memenuhi hati setiap kami. Engkau yang datang pada saat sore hari dengan segala sakit penyakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang datang dengan persoalan dan beban berat, Tuhan yang luar biasa sudah memberikan Engkau jalan keluar yang dahsyat daripada surga. Kami percaya Bapa, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semua Engkau yang siap untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dekat dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, kerinduan hati setiap kami. Kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami muliakan Engkau. Kami sembah Kau Bapa, kami mengucap syukur. Mari bersyukur, mari memuji, mari menyembah Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, rindu selalu dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau, kami rindu. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Bapa. Hiriang manaya naralaya, hiriang maya naralaya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman
dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kekuatan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Dan di dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih yang tak terbatas. Di dalam segala Mari sembah, mari memuji, mari memuliakan Tuhan. Angkat suara-Mu, kami berikan syukur kami berikan pujian kami. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Kami puji Kau Tuhan, mari menyembah. Haleluya, kami mengucap syukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sebab Kaulah yang layak, hanya Engkau yang layak. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu.
buat kasih setiamu. Kami bersyukur padamu. Dalam hadiratmu ku temukan kekuatan, ku temukan kekuatan. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, biarlah ucapan syukur kita ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Sembah Dia. Kami mengucap syukur, kami memuji, kami sembahkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Horia manaya naralaya, hiria manaya naralaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik. Haleluya. Yang kami yakini dan kami tahu, Engkau Tuhan Allah yang selalu menopang setiap kami Bapa. Pada kesempatan sore hari ini, kami mau belajar untuk selalu mengucapkan syukur dan mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha besar. Setiap persoalan yang kami hadapi kecil di hadapan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, Engkau yang diurapi Tuhan, Engkau yang dipegang oleh tangan kanan Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Biarlah di bumi seperti di surga bersama-Mu Yesus. Angkat tanganmu tinggi buat Tuhan.
biasa. Iman kami penuh kepadamu Tuhan. Engkau yang siap memuji, menyembah, memuliakan Tuhan kita dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama dengan saya dengan seru katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita ini biasa saja atau luar biasa? Apapun saat ini persoalan yang kita hadapi, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Sakit-sakit mau dengkulen, mau encok, kepala pusing, mau gak punya uang, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk memenuhkan setiap kebutuhan kita. Amin. Engkau yang percaya, sorak-sorai yang kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang agung dan mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Agung mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Agung mulia nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajaib Yesus, kaulah kekuatanku. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Agung mulia nama Yesus, beri damai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku, ku puji namamu. Agung mulia nama Yesus, maha besar kuasamu. Ajaib Yesus, kaulah kekuatan. Sorak bagi Tuhan, kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan yang perkasa. Kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Kita berseru, kita berseru, kita memuji, kita muliakan Yesusku yang perkasa. Yesusku yang perkasa, Yesusku yang perkasa. Tuhan kita perkasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, oma-oma, hari ini semuanya kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang maha besar. Hati kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Pakai setiap kami untuk kemuliaan namamu Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara semua. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Dengan iman percaya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan kepada seluruh dunia betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan yang kita sembah. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala
setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Dengan iman percaya. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kita punya Tuhan yang masih 5 orang. Di sini ada 20.000 orang. Amin. Kita punya Tuhan yang lebih keren lagi sampai surga berguncang. Kita punya Tuhan yang dahsyatnya 3 kali ya, sampai surga benar-benar berguncang. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dahsyatnya tidak sampai di sini saja ya. Nanti pulang dari sini justru lebih melihat kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Dengan iman percaya, amin Bapak Ibu. Yang sakit sudah sembuh, yang punya utang sudah lunas. Amin, amin dulu katanya Pak Apri, amin dulu. Katanya Om Billy, bayar iman dulu. Nanti pasti digenapi oleh Tuhan. Sebelum kita memberikan firman Tuhan, bila setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan boleh melakukan pengakuan iman kita kepada Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita bersama-sama membacakan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Tuhan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sabar sangat duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami mau belajar dalam hidup setiap kami.
untuk kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Bukan hanya dari lidah bibir setiap kami, tetapi biarlah hidup setiap kami menjadikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan amanat agung itu boleh terjadi atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, dalam lirik lagu ini tuh sangat sederhana. Dikatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Sewaktu saya merenungkan akan hal ini, Tuhan ngomong sama saya, Tanti, apakah kamu mengasihiku seperti yang kamu ucapkan? Tanti, apakah kamu mengasihiku seperti yang kamu nyanyikan? Seberapa banyak dari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saat kita mengalami kesesakan, saat beban dalam diri kita merasa berat, baru kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rinduan hati Tuhan supaya kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Biarlah melalui pujian yang sederhana ini, kita mau menyatakan betapa kita mengasihi Tuhan kita, betapa kita mencintai Tuhan kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang terdalam, ucapan syukur yang terdalam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Di sore hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini. Bahkan Tuhan berikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu menghidupkan rohani kami. Firman-Mu itu mengingatkan kami. Firman-Mu itu menasehati kami. Dan kami percaya firman-Mu itu ada kekuatan, kuasa ilahi akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam perenungan firman-Mu. Kami berdoa, segala kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah roh Tuhan, Roh Kudus itu yang ada di tempat ini, sehingga dalam pemberitaan firman-Mu kami fokus, sehingga firman-Mu ini kami mengerti, dan nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada seluruh jemaat di tempat ini dan juga pengurus di Gereja JKI Suara Kristus ini untuk saya seringkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini tidak berkhotbah, tetapi saya ini adalah hanya mengingatkan Bapak Ibu. Karena kita ini sudah lama menjadi orang percaya. Dan saya percaya kita ini terus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dan kita amenkan. Habis itu pulang dari tempat ini kita lupa. Betul? Itu orang yang baik. Orang yang baik itu mengaku, betul ya? Makanya hamba Tuhan itu mengingatkan gembala atau pendeta atau siapapun yang melayani firman Tuhan, tujuannya hanya satu sebenarnya. Mengingatkan firman Tuhan itu. Supaya jemaat yang lupa atau pura-pura lupa itu terbangun kembali Bapak Ibu. Amin. Tema yang diberikan kepada saya, hidup dalam damai sejahtera karena pembenaran. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini ada dua variabel. Yang pertama itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan yang kedua, dia hidup dalam damai sejahtera itu karena dibenarkan. Makanya kalau pada sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan cukup lama Bapak Ibu ya. Karena ini
cukup mendalam. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau ngantuk nanti silakan tidur, nggak apa-apa. Yang penting mendengar Bapak Ibu. Begini loh, boleh mata tutup tapi telinga terbuka. Ya, kalau kata Romo Bapak Ibu, boleh pas disampaikan firman Tuhan boleh tidur. Tetapi waktu persembahan jangan tidur Bapak Ibu ya. Iya ya. Kalau tidur waktu persembahan nggak bisa kasih persembahan Bapak Ibu ya. Ya, puji nama Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu, teks ini sebenarnya terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan oleh muridnya yang bernama Yudas. Pada waktu itu Tuhan Yesus mereka ada di lantai atas. Kalau kita membaca Alkitab, di situ mereka membuat satu pertemuan dan Tuhan berkata ini. Maka kalau saya melihat ini adalah satu warisan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Dan warisan ini Bapak Ibu, warisan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, dunia itu bisa memberikan damai, saya percaya bisa. Bapak Ibu bisa mencari damai? Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena Tuhan berkata, damai yang dia berikan itu tidak sama seperti yang diberikan oleh Artinya dunia juga bisa memberikan damai, hanya saja tidak sama. Bapak Ibu kalau mau damai, ya, konflik sama istri atau sama suami, keluar jalan-jalan di mall, cari suasana yang dingin, saya percaya Bapak Ibu tenang. Habis itu pulang ke rumah lagi, hatinya panas lagi Bapak Ibu. Atau ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau kepada sahabat, terus cari teman curhat, terus kamu sampaikan apa yang menjadi unek-unekmu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu damai. Betul enggak? Tenang, hatiku sudah tenang karena saya sudah curhat. Betul enggak? Tapi pulang lagi ke rumah, lihat muka suami atau istri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hatinya tidak tenang lagi Bapak Ibu. Ya kan? Artinya dunia bisa memberikan kedamaian, tapi damai yang diberikan oleh dunia itu hanya bersifat sementara. Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke Terawas, ya kan? Di sana suasana bagus Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang ada utang atau ada masalah terus pergi kemana-mana. Ya kan, utang terus disinggung tadi Bapak Ibu ya. Memang di dunia ini tidak ada orang yang tidak berutang Bapak Ibu. Ya, bahkan salah satu sponsor saya dulu uangnya itu banyak Bapak Ibu, pengusaha. Tetapi waktu dia cerita sama saya, jangan anggap saya ini karena saya kaya tidak ada utang. Saya punya utang di bank 60 M. Tapi uangnya kan banyak Bapak Ibu, tapi punya utang di bank. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau pergi contohnya, kalau bahasa anak muda itu healing ya, betul ya? Oh mantap. Dia mau menikmati suasana. Saya percaya dia mengalami ketenangan. Pulang lagi di Surabaya panas Bapak Ibu. Artinya kadang-kadang suasana tertentu, suasana yang baik, yang bagus menurut kita itu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tetapi hanya bersifat sementara. Bapak Ibu tidak mungkin ambil suasana dari Terawas atau Tretes bahwa di Surabaya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bawa ke rumah kita, betul enggak? Artinya damai ketenangan yang diberikan oleh dunia itu tidak pernah namanya selamanya. Hanya bersifat sementara. Makanya Tuhan berkata di teks yang kita baca tadi, apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Bapak Ibu, kalau orang yang baru pertama kali menikah,
Kalau yang belum menikah tutup telinga saja Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak memiliki pengalaman, ya kan? Tapi yang sudah menikah, coba lihat Bapak Ibu. Kalau pertama kali menikah itu Bapak Ibu ya, itu sepertinya ya bukan pacaran, kalau menikah ini, oh suasananya bagus. Kenapa? Karena euforia tadi itu, undangan tamu itu kan membuat suasana hati kita bahagia, betul enggak? Habis itu Bapak Ibu hitung pengeluaran dan juga pemasukan Bapak Ibu. Hah? Oh pusing, kata ibu itu katanya pusing. Iya. Artinya dunia bisa memberikan damai, tapi damai itu hanya banyak contoh-contoh yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita melihat di sini hidup dalam damai sejahtera karena pembenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, damai sejahtera itu dimulai dari pembenaran, bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan itu, kita memperoleh damai itu karena sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan kita. Artinya damai itu boleh didapat oleh seseorang ketika dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita membuka di dalam Alkitab Roma pasal 5 ayat 1. Kita membaca ini Bapak Ibu, karena ini adalah dasar sebenarnya yang harus ini Bapak Ibu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada frasa di sini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita sudah dibenarkan, kita damai sejahtera itu dengan siapa? Tuh, sekali lagi, teks ini boleh ditampilkan ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya teks ini Bapak Ibu, kalau mau hidupmu damai, hidupmu tenang, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya engkau harus dibenarkan. Engkau ketika dibenarkan, engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Damai engkau dengan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Yang memberikan damai itu adalah hanya Tuhan. Kalau kita membaca Mikha, pernah saya khotbahkan, bukan di sini, di salah satu tempat Bapak Ibu. Di Mikha pasal 4, ayat 1-4. Ketika bangsa-bangsa itu perang, ketika musuh-musuh itu mau menyerang, Tuhan berkata bahwa tidak ada kedamaian di dunia ini. Memang, coba lihat sekarang Bapak, apakah dunia ini damai? Perang terjadi, semua harga-harga naik, semua orang gelisah, betul enggak? Tetapi orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, mereka punya sikap yang berbeda. Sikap apa Bapak Ibu? Kita buka Mikha ini pasal 4 ayat 1-4. Mikha pasal 4 ayat 1. Bapak Ibu kita baca firman Tuhan ini. Saya membaca ayat 1 dan Bapak Ibu membaca ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 2, silakan baca Bapak Ibu. Ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas bangsa. Tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat 4. Ayat 5 Bapak Ibu. Saya membaca. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks teks firman Tuhan ini sebenarnya, ini adalah terjadi satu gejolak. Terjadi satu situasi yang tidak baik.
Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka berjalan dengan Allah mereka masing-masing. Tetapi mereka yang takut Tuhan, mereka pergi berduyun-duyun. Mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka datang ke gunung Tuhan. Tujuan mereka datang di sana. Mereka percaya bahwa di dalam gunung Tuhan, di rumah Tuhan, ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang membenarkan mereka. Sehingga mereka memperoleh damai sejahtera. Ketika terjadi gejolak, terjadi berbagai masalah, firman Tuhan berkata, sepertinya mereka anak-anak Tuhan ini duduk di bawah pohon anggur. Mereka seperti tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka tenang. Tenang kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mengajarkan mereka, Bapak Ibu. Artinya tidak ada cara lain, Bapak Ibu, untuk memperoleh damai sejahtera. Engkau harus mencari namanya rumah Tuhan. Jangan cari tretes. Serius ini Bapak Ibu. Banyak orang. Saya berikan contoh. Ada satu ibu dulu Bapak Ibu. Mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini. Dia datang kepada saya waktu itu di tempat di kontrakan saya itu di Sumambuya Baru. Dia bilang, Pak Frans. Dia bilang, apa Bu? Saya ini punya pergumulan. Tetapi saya ada uang ini nggak cukup beli mobil. Bantu dalam doa supaya saya segera beli mobil. Saya berdoa untuk dia Bapak Ibu. Ya mungkin lama sekitar 2 bulan dia beli mobil Bapak Ibu. Waktu dia beli mobil itu, alasannya dia minta doa supaya dia bersama suami dan anaknya itu kalau naik motor, karena bertiga udah besar anak perempuannya ini, itu susah. Kalau naik motor, harus ada mobil. Dia mau melayani Tuhan dan ibadah. Bapak Ibu memang awal-awal dia sesudah itu Bapak Ibu, gak lama. Jalan-jalan ke Jogja. Pernah saya kasih jadwal. Ya WA, Pak Frans mohon maaf ya, saya diajak teman-teman jalan-jalan di Jogja. Pelayanan singer dia tinggal Bapak Ibu. Coba kalau Tuhan gak kasih mobil sama dia, gak mungkin dia jalan-jalan. Iya. Engkau tidak mendapatkan firman Tuhan di sana. Karena Alkitab mencatat di dalam Mika tadi, mereka berduyun-duyun, mereka pergi di sana untuk apa? Untuk mencari apa? Firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu yang memberikan mereka apa? Damai sejahtera. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Damai sejahtera adalah warisan Kristus. Warisan Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayatnya yang Yohanes 14 ayat 27 tadi, dia bilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu wariskan apa? Yang tidak ada kepada Bapak Ibu, apa yang ada kepada Bapak Ibu? Yang ada, apa yang ada kepada Tuhan katanya? Damai sejahtera. Makanya damai sejahtera itu adalah warisan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan kepada setiap kita orang percaya. Warisan itu akan kita terima Bapak Ibu ketika kita sudah dibenarkan. Bukan kepada mereka yang tidak dibenarkan Bapak Ibu. Damai yang Yesus kasih bukan damai sementara karena keadaan aman. Bukan Bapak Ibu. Ini yang disebut damai Shalom. Makanya kalau datang ke rumah itu Shalom. Damai sejahtera. Sebenarnya kalau kita Shalom. Kadang-kadang orang Shalom. Saya nggak tahu apakah tahu artinya ketika dia katakan Shalom. Ada Shalom. Ada loh seperti begitu. Shalom. Begitu. Kalau betul Shalom. Sebenarnya kita sedang menunjukkan damai sejahtera bagi Shalom. Damai yang dimaksud dalam teks ini adalah Shalom. Artinya keutuhan hati yang datang dari relasi yang sudah dipulihkan oleh Allah. Artinya yang sudah dibenarkan oleh Allah tadi. Melalui Yesus Kristus. Orang yang sudah mendapatkan shalom atau damai sejahtera itu Bapak Ibu. Dia yang tadinya jauh menjadi dekat.
jauh menjadi dekat. Yang dekat kalau boleh melekat Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di mana itu? Di GBS Bukit Jaitun Bapak Ibu. Saya mengingat dulu waktu saya masih di asrama. Waktu di asrama itu Bapak Ibu itu adalah suatu penderitaan. Kenapa? Saya bilang satu penderitaan harus makan tauge. Ya kan? Kalau dari Nias itu nggak ada namanya tauge Bapak Ibu. Nggak ada namanya tempe tahu. Nias itu nggak mengenal itu Bapak Ibu. Yang Nias tahu itu Bapak Ibu ya daging babi, ikan-ikan, ya kan? Karena banyak sungai di sana. Tinggal diracun keluar ikan-ikannya, udang-udangnya Bapak belut-belut berarti tinggal diambil sama apa itu Bapak. Nah, sampai saya di Jawa ini harus saya makan itu, saya bergumul Bapak. Ya bergumul ya. Bukan hanya itu lagi Bapak Ibu bergumul. Kan kita kalau anak kuliah itu kan udah besar, betul enggak ya? Boleh enggak anak kuliah itu jatuh cinta? Boleh. Tetapi di asrama Bapak Ibu tidak boleh Bapak Ibu. Dosen itu melanggar firman Tuhan. Kenapa? Saya sampaikan ada dosanya kemarin. Ada Pak ya? Ya Bapak itu melanggar firman Tuhan. Waktu saya diciptakan oleh Tuhan, dia memberikan dua hasrat. Hasrat untuk mencintai dan dicintai. Tiba-tiba saya suka kepada seseorang, dibilang dosen, oh enggak boleh. Harus matamu ditutup satu. Loh kalau mata tutup satu ya gimana? Tapi kadang-kadang ini kan membuat hati kita tidak damai, tidak terima. Waktu itu saya tidak terima Bapak Ibu. Saya melanggar aturan. Saya suka seseorang dulu. Ya kan? Saya suka seseorang Bapak Ibu, saya kirim surat. Sekalipun udah zaman HP, nggak dikasih HP Bapak Ibu. Saya kirim surat, tak kasih di bawah Alkitabnya Bapak Ibu. Dilaporkan temannya, saya kena pahe 90 jam Bapak Ibu. Tahu 90 jam Bapak Ibu? Saya itu tidak tidur siang. Ya, teman saya kalau pulang kuliah jam 1, mereka tidur sampai setengah 3. Dari jam 1 saya sampai jam 3 itu Bapak, kerja saya cuci piring. Ya, kalau habis cuci piring sebelum studi terpimpin itu jam 3, apa kerja saya? Itu bersihkan halaman Bapak Ibu. 90 jam. Kalau dihitung itu 2 jam, maka saya melakukannya Bapak Ibu berapa kali? 45 kali. Ujung-ujungnya juga putus sama cewek itu Bapak Ibu. Membuat hati saya tidak damai Bapak Ibu. Itu saya alami. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita tidak damai itu sebenarnya itu berguna Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan begini? Coba kalau saya lanjut sama dia, pasti saya dikeluarkan Bapak. Karena saya melanggar aturan. Aturannya di asrama, habis 90 jam, 3 bulan. Habis 3 bulan, 1 tahun, skorsin 1 tahun. Habis itu Bapak Ibu, dibuang, keluar. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, saya hanya kena pahe. Pahe ini paket hemat. 90 jam. Kadang-kadang kita merasa itu damai. Begini, kalau orang jatuh cinta itu ya, kalau kapan hari itu kami telepon kepala di tempat ini, ya saya nggak cerita apa yang kami. Tapi begini, biarpun gunung katanya, apa Pak? Iya, tidak mengenal capek. Maunya mau ketemu terus Bapak Ibu. Tapi coba kalau sudah menjadi milik Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hah? Oh, semakin cinta. Saya percaya semakin cinta. Tetapi semakin banyak masalah Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang saya menganalogikan. Namanya itu pernikahan itu Bapak Ibu. Sama seperti orang mau masuk penjara. Ya, ini apa kaitannya dengan damai? Iya Bapak Ibu. Kenapa? Saya bilang, orang yang mau menikah itu sama seperti orang yang masuk penjara. Yang tadinya waktu dia sendiri dia bebas, betul? Dia di warung kopi jam 12 malam, gak ada yang nanya Bapak Ibu. Ya, sekarang
Dia ada jam 10 aja, istri saya aja dia udah video call, papa di mana? Alasan anak-anak cari. Waduh. Loh, waktu masuk sendiri ditanya enggak? Enggak. Kalau begitu Bapak Ibu, bahwa damai yang diberikan oleh dunia ini, kesenangan apapun, itu bersifat warisan. Kenapa Tuhan jadikan damai sejahtera itu warisan? Karena manusia itu membutuhkan damai Bapak Ibu. Kenapa membutuhkan damai? Karena Tuhan tahu bahwa di dalam dunia ini banyak namanya masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Dan manusia butuh namanya damai. Tempat perlindungan di mana ketika dia mengalami satu masalah, di mana ketika dia mengalami satu kegelisahan, dia harus datang kepada Tuhan yang memiliki damai atau sumber damai. Itu sebenarnya. Makanya Tuhan berkata, akulah sumber damai, dan damai itu bisa saya berikan kepadamu. Dan kepada siapa? Kepada mereka yang mau menerimanya Bapak Ibu. Boleh manusia menolak damai? Boleh manusia menolak damai Bapak Ibu? Dalam pemahaman saya boleh. Banyak orang percaya itu menolak damai. Kenapa? Mereka lebih memilih jalan-jalan daripada ibadah. Mereka lebih memilih ke mall daripada ibadah. Mereka mencari damai dengan membius diri. Bapak Ibu tahu membius diri? Menggunakan narkoba, atau kalau orang-orang yang lagi bagus-bagusnya Bapak Ibu ya, dia tidak menggunakan narkoba, tetapi dia datang ke diskotik dengan apa? Ya dengan joget, dia peluk wanita, terus dia merasa damai. Dia hipnotis dirinya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau mau mencari damai, datang ke Pak. Damai yang diberikan oleh Tuhan dengan yang diberikan manusia itu bukannya bersifat sementara. Bukan hanya itu perbedaannya Bapak Ibu. Damai yang diberikan oleh Tuhan akan menuntun kita ke dalam kasih. Tetapi damai yang diberikan oleh manusia akan menuntun kita pada kegelisahan. Kok gelisah kalau diberikan oleh damai manusia? Bapak Ibu pernah mendapatkan pujian? Pernah enggak? Pernah Bapak Ibu. Kalau dipuji orang itu Bapak Ibu merasa damai atau tidak? Hati Bapak tenang. Seakan-akan waduh. Pernah enggak Bapak Ibu bertanya, kenapa saya dipuji ya? Sehingga ketika kita mendapatkan pujian, hanya dua Bapak Ibu. Ya, telinga kita merah dan naik. Habis itu apa? Jadi tinggi hati. Kalau udah tinggi hati Bapak Ibu, Tuhan rendahkan. Jelas itu. Karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Tapi kalau orang tinggi hati, baik pasti mati Bapak Ibu. Karena hati itu kan kalau tinggi dia Bapak Ibu ya mati. Karena Tuhan itu sudah menciptakan di tempat yang tepat. Betul enggak? Kalau dia tinggi, mati. Makanya jangan coba-coba tinggi hati. Kalau tinggi hati, Bapak Ibu pasti masuk jurang. Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah di dalam Alkitab. Siapa yang paling tinggi hati waktu itu ketika berhadapan Goliat dengan Daud? Betul enggak? Siapa yang tinggi hati Bapak Ibu? Goliat, apa katanya? Engkau mendatangi aku dengan adu lembing, dengan tombak. Apa itu? Kamu pikir saya anjing? Itu kata Alkitab loh. Dia sudah tinggi hati. Makanya dia bilang gitu dalam Amsal. Itu ganjaran dari tinggi hati itu apa? Kehancuran. Makanya kadang-kadang dunia memberikan satu damai kepada kita sebenarnya bukan menuntun kita pada kasih Bapak Ibu. Bukan, tetapi menuntun kita pada kegelisahan. Kita mulai bertanya kenapa dia puji saya. Bapak Ibu pernah kalau waktu anak muda ya. Waktu contohnya saya ambil contoh Joyce, contohnya dipuji dulu seorang cewek. Oh engkau manis sekali abangku. Saya percaya Joyce itu dia lompat dari tempat tidur. Dia mulai berkaca. Dia ketawa sendiri.
Bapak Ibu pernah alami itu enggak? Waktu dipuji, pernah alami Kak? Oh pernah. Yang puji ini, kakak ini, bukan? Oh iya. Iya. Kita mulai gelisah. Kegelisahan kita mulai berkaca Bapak Ibu. Kita udah mulai salah tingkah. Kegelisahan kita apalagi Bapak Ibu. Yang tadinya kita nggak setrika baju, kita mulai setrika baju karena mau ketemu dia. Iya serius ini. Kalau kita dulu nggak pernah pakai minyak rambut Bapak Ibu, jelly itu Bapak Ibu. Karena mau ketemu, kita mau gelisah ini. Udah pakai supaya kelihatan apa? Ganteng, berseri-seri wajahnya. Macam-macam Bapak. Makanya apa yang diberikan oleh dunia tidak pernah sama seperti yang diberikan oleh Tuhan. Itu praktisnya Bapak Ibu. Ya, saya mau menyampaikan ini karena saya alami sendiri Bapak Ibu. Dan betul semua itu rupanya sia-sia, fana. Habis dengan waktu. Waktu itulah waktu itu. Tapi ketika berjalannya waktu itu tidak ada. Tidak ada. Pujian itu terjadi pada waktu itu. Oh engkau ganteng, engkau baik, engkau memperhatikan saya. Tiba-tiba ada masalah. Dia menyampaikan itu Bapak Ibu. Tidak lagi Bapak Ibu. Engkau jahat. Kok saya dapat laki-laki seperti kamu sih? Kalau laki, oh saya lihat kamu dulu nggak cerewet. Sekarang kok cerewet sekali kamu. Ya nggak cerewet ya kamu kasih apa itu. Uang apa namanya. Uang belanja tiap hari ya cerewet dia lah. Yang ngomong di rumah mau makan apa. Tapi coba dulu waktu dapat pujian Bapak Ibu. Oh, waktu masih bersama. Biarpun apa namanya itu kayak ayam dianggap nggak peduli Bapak Ibu. Ini susah ini ya. Ini sebenarnya aplikatifnya Bapak Ibu. Damai yang dimaksud di sini adalah yang diberikan oleh Allah supaya hati kita itu tenang. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan ketenangan di dunia ini. Mengapa Yesus bisa kasih damai ini? Karena dia sudah bayar lunas penghalang. Perhatikan Bapak Ibu ya. Yesus sudah membayar lunas penghalang antara kita dengan Allah. Iya, jangan tanya-tanya kalau ditanya orang sebelum bagaimana Yesus Kristus bisa memberikan damai. Iya, karena dia sudah membayar lunas penghalang damai itu. Karena kita dulu adalah musuh Allah, betul? Kita dibenarkan oleh Kristus. Sehingga penghalang itu dihancurkan. Kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Yang disebut adalah Shalom. Kita membuka di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14 Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Saya membaca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu Kenapa kita memperoleh damai? Karena Tuhan sudah merobohkan namanya pemisah. Kita ini dulu musuh Allah, seterunya Allah. Tetapi melalui Yesus Kristus, kematiannya itu dihancurkan. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya kita panggil Tuhan itu adalah Bapak. Makanya Gus Dur, almarhum Gus Dur. Ya. Dan ini benar-benar Bapak Ibu. Coba kalau kita berdoa, Bapa di surga. Sama seperti hubungan Bapa dengan, kenapa? Karena Kristus sudah merubuhkan tadi pemisah. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam damai sejahtera di dalam Kristus, hidup tanpa rasa takut dan bersalah. Banyak orang tidak merasa takut, banyak. Tetapi banyak orang juga merasa bersalah. Saya nggak tahu kenapa kamu merasa, saya nggak tahu, saya ini seperti hati saya ini dituduh oleh sesuatu. Ada di tempat ini seperti begitu? Kalau begitu Bapak Ibu ada seperti begitu, Bapak Ibu perlu membangun hubungan yang lebih lagi intim dengan Tuhan. Kalau engkau dituduh merasa bersalah, engkau tidak berbuat salah.
Ini yang dimaksud di dalam Yohanes itu sebenarnya Bapak Ibu. Iya. Di ayat 14 ayat 27 tadi kalau kita membaca nih, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Seringkali kita ini dituduh oleh iblis. Engkau berdosa, ya. Engkau begini, engkau begini. Kita seakan-akan merasa bersalah. Ini Bapak Ibu perlu pemberesan. Kalau orang merasa bersalah, saya mau tanya, dia memperoleh damai atau tidak? Enggak. Yang terjadi apa? Dia gelisah terus Bapak Ibu. Ini ciri-ciri orang yang tidak ada di dalam Kristus. Sekalipun dia sudah Kristen. Sorry Bapak Ibu, saya tidak menghakimi. Karena orang yang ada di dalam Kristus itu, dia sudah mewariskan namanya damai sejahtera. Karena yang memberikan damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri. Tetapi ketika engkau gelisah, Bapak Ibu boleh nggak gelisah ketika contohnya kita besok jatuh tempo. Terus nggak ada di tangan kita ini, ya kan? Ya. Siapa yang pernah kesaksian dulu itu ya di sini? Yang masih ada melihat waktu itu. Utangnya dilunaskan. Begini. Wajar nggak gelisah? Itu wajar Bapak Ibu. Wajar. Oh iya, bagaimana nggak gelisah? Besok harus dibayar. Kalau nggak datang debt collector Bapak Ibu. Ya gelisah. Tetapi jangan kegelisahan itu Bapak Ibu menguasai hidup kita. Sehingga kita apa yang kita mengurung diri, kita marah. Ketika engkau mengalami itu, datanglah kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika ada hal seperti begini, ini aplikatifnya. Ada. Saya mau tanya, Bapak Ibu marah-marah, ada solusi? Hah? Enggak. Bapak Ibu menyalahkan istri atau suami atau anak, ada solusi? Kalau tidak ada solusi Bapak Ibu, pilih yang mana? Yang baik atau yang tidak baik? Kalau Bapak Ibu tidak ada solusi di sana, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini besok Tuhan saya tidak tahu gimana caranya Tuhan. Jangan permalukan anakmu ini Tuhan, tolonglah buka jalan. Itu Bapak Ibu. Sekalipun dalam benak Bapak Ibu nggak ada solusi, saya datang kepada Tuhan. Makanya saya pilih tadi, pilih yang mana? Solusi yang baik. Tidak ada solusi tapi baik, tidak ada solusi juga tapi tidak baik. Saya mau tanya, ketika engkau marah-marah, baik enggak? Ketika engkau tidak terus menyalahkan diri, terus itu mengurung diri, baik enggak? Enggak. Lebih baik engkau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin engkau tidak bisa membayarnya besok. Tetapi mungkin yang memiliki uang itu sama kamu, diberikan kesempatan kepada kamu. Nah, atau Pak, apa-apa, nanti kalau ada uang, itu sudah solusi enggak? Solusi Bapak Ibu. Jangan semua cari solusi itu ketika engkau berdoa, terus tiba-tiba uang datang dari langit itu bayar utang. Enggak lah Bapak Ibu. Ya. Nah. Kalau engkau merasa tertuduh, hidup tanpa rasa takut dan bersalah, engkau ada di dalam hidup damai sejahtera Bapak Ibu. Makanya kalau saya melihat di dalam Roma Bapak Ibu, orang sebenarnya yang ada dalam damai sejahtera itu, mereka itu memiliki satu kekuatan Bapak Ibu, yang tidak bisa digoncangkan oleh dunia ini. Kita membuka ini Bapak Ibu, Roma 8 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga dulu di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi. Begini Bapak Ibu, kalau orang itu sudah ada dalam damai sejahtera, dia sudah mewariskan damai sejahtera dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai dunia ini mencuri damaimu. Kenapa? Dia berkata di ayat 34 itu, Yesus menjadi pembela kita. Artinya, bagaimana supaya Yesus itu bisa membela kita? Bapak Ibu, contohnya saya punya masalah. Bagaimana supaya
Pak Pendeta James itu membela saya. Bagaimana Bapak Ibu? Harus saya datang mengadu kepada, saya datang, Pak tolong saya. Saya percaya minimal dia bisa memberikan solusi, ya enggak? Begitu Bapak Ibu, makanya ketika engkau memperoleh damai sejahtera dan mewariskan dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan ketika engkau mengalami masalah. Jangan biarkan damai sejahtera itu Bapak Ibu diambil oleh dunia ini. Simple Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita ini tidak melakukan itu Bapak Ibu. Betul enggak? Betul. Kenapa? Karena logika kita ini sudah di atas iman kita rata-rata. Padahal firman Tuhan berkata, pengetahuan itu harus tunduk bawah iman. Bukan iman itu di bawah pengetahuan. Daud berkata begini, sekalipun aku dalam Bapak Ibu, saya senang lagu itu Bapak Ibu. Walaupun gunung itu tak berpindah, betul enggak? Tetap percaya kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Betul enggak Bapak Ibu? Artinya Tuhan itu sebenarnya kalau kita punya keyakinan ada damai. Loh Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah meniadakan namanya masalah proses hidup. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah dia Mau Bapak Ibu damai itu tidak hilang? Kalau ada masalah Bapak Ibu, bisa damai itu hilang? Bisa. Bisa Bapak Ibu gelisah. Tetapi bagaimana supaya damai itu tidak hilang? Itu sebenarnya kuncinya. Saya sudah kasih tahu kuncinya apa Bapak Ibu? Supaya ada ketika Bapak Ibu mengalami masalah, terus Bapak Ibu mulai gelisah, mulai takut. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Hah? Saya berikan contoh tadi seperti Pak Pendeta James. Kita mau ngapain Bapak Ibu? Datang kepada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah, mulai gelisah, jangan datang kepada yang lain. Datang kepada, tanya sama saya, boleh nggak datang kepada pendeta? Boleh nggak datang? Datang. Yang penting jangan datang kepada dukun Bapak. Datang kepada Pak Gembala, kepada Pak Pendeta James, pasti yang dia berdoa. Mari kita berdoa. Ya enggak? Apakah saya mau tanya Pak, kalau jemaat datang Pak, ya, Pak saya mengalami ini, apa yang Bapak lakukan? Saya percaya Pak, Bapak doakan. Kalau Bapak bisa kasih solusi, saya percaya dikasih solusi. Enggak mungkin pendeta menyuruh, oh datang ke Gunung Kawi. Ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ini harus kita memiliki pandangan yang benar tentang damai sejahtera. Itu kuncinya. Kunci dari semuanya ini karena Tuhan sudah mewariskan damai sejahtera. Bagaimana ketika saya menghadapi masalah? Saya mulai tergoncang, mulai gelisah, mulai takut. Apa yang harus saya lakukan? Itu kuncinya. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulan ini. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri sambil saya membaca kesimpulannya ini Bapak. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengarkan ini Bapak. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera bukan karena hidup kita sudah sempurna, tapi karena Kristus sudah sempurna untuk kita. Bapak Ibu ya, kita hidup dalam damai sejahtera itu bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus sudah sempurna untuk kita. Pembenaran memulihkan relasi, dan relasi itu menghasilkan damai sejahtera yang tidak dirampas oleh dunia apabila kita tidak salah melangkah. Amin. Artinya langkah kita itulah akan menentukan apakah kita tetap ada dalam damai sejahtera
atau kita nyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Oh, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biar jemaat saja menyenang. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Ketika kami ada dalam kegelisahan, ada dalam ketakutan, tapi kami mengambil satu langkah untuk menyenangkan Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan. Maka damai itu tetap utuh, tidak bisa diambil oleh dunia ini. Oh, sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu Senangkan-Mu,
kerinduan hati setiap kami Bapa, untuk seumur hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat sore hari ini. Engkau memakai setiap kami untuk kemuliaan demi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada, shalom itu boleh terjadi. Damai sejahtera itu boleh tercipta atas hidup setiap kami. Dan dimanapun kami berada, Engkau membawa setiap kami untuk memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Apristianus yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati keluarganya. Hidupnya semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, dan hidupnya semakin hari semakin dibawa Tuhan naik. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dan sebentar lagi kami juga rindu untuk kami memberkati tempat ini, tempat di mana kami berpulang, tempat di mana kami bernaung, rumah kami JKI Suara Kristus, melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Mari Bapak Ibu Saudara semua, Engkau yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tapa hatiku, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, dan pakai setiap kami ya Bapa. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai setiap kami Yesus. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita. Berikut kita akan mendengarkan pengumuman sepekan Gereja Suara Kristus. Puji Tuhan. Wajah-wajahnya ini kok tegang banget ya. Ada apa ini ya? Saya jadi curiga ini. Kayaknya kena firman Tuhan tadi itu ya. Besok jatuh tempo ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhannya sudah menyatakan loh. Kalau kita percaya, kita dapat damai sejahtera Tuhan. Percayalah, besok nanti Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara. Di Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman yang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pak Pendeta Apristianus Alawa yang sudah membagikan damai sejahtera bagi kita. Kita berharap bahwa kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku. Yang susah itu menjadi pelaku. Seperti tadi contohnya sudah jelas.
Kalau lagi ada masalah, apakah kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan? Menjelang jatuh tempo, apakah kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan? Saat ada yang memperlakukan tidak adil, apakah kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan? Kan kuncinya sudah dibagikan. Nah, yang paling penting dalam 1 minggu ke depan ini kita jalani hari-hari kita dengan mengingat kembali firman Tuhan ini. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia sumber damai sejahtera. Dia sudah memberikan damai sejahteranya karena dia ada dalam hidup kita. Tapi seringkali kita melupakan bahwa dia ada dalam kita. Kita jalan dengan kemampuan kita sendiri, kita jalan dengan pikiran kita sendiri. Nah, itu yang mulai kita harus belajar menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya akan lanjutkan pengumuman. Ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kalau saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang setia hadir dalam ibadah minggu. Nah, yang setia hadir punya tugas. Lihat kanan kirinya, mana mereka? Coba lihat belakangnya, depannya. Ada yang biasanya hadir tapi nggak hadir? Ada. Nah, di mana mereka? Di mana? Healing. Oh iya, saya baru ingat. Ini kan long weekend ya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini ya. Waduh, healing. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan tadi, jangan sampai karena punya mobil terus healing. Gitu. Dapat berkat Tuhan, healingnya panjang gitu kan. Ya, nanti kita akan sama-sama mengingatkan teman-teman kita ya, supaya tetap datang dan setia beribadah. Nah, pengumumannya adalah minggu depan hari Minggu tetap ada ibadah seperti biasa di tempat ini. Hari Minggu, tanggal berapa? 24, dan itu adalah minggu yang keempat, ada ruang kesaksian. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri untuk bersaksi. Ya, bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Singkat, padat, jelas, berisi, dan bukan cerita masa lalu, orde lama. Saya selalu ingatkan. Jangan cerita yang masalah-masalah lalu gitu. Saya yakin masalah itu dalam waktu kemarin-kemarin juga ada kan? Berkat Tuhan yang kita terima dalam minggu-minggu atau bulan kemarin ini juga ada kan? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan pertolongan Tuhan dan benar-benar berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan, saksikan minggu depan. Hari Minggu jam 4 sore, ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu juga dan ada ruang kesaksian. Ya, persiapkan Bapak Ibu Saudara supaya kita semua berkati oleh kesaksian yang Bapak Ibu Saudara alami, perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pertama pengumuman itu, kemudian hari Rabu ketiga ya, minggu ketiga tidak ada persekutuan doa yang bertempat di rumah-rumah jemaat. Kemudian hari Kamis tetap ada ibadah Yud jam 7 malam di tempat ini. Silahkan diajak, diundang, dihimbau, jangan didorong, kasihan nanti jatuh ya. Diingatkan, kalau dihimbau, kalau perlu diantar. Nah, untuk datang ibadah Yud hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Kita tetap doakan karena anak-anak muda adalah generasi penerus. Kita tidak selamanya hidup dalam dunia, tapi mereka yang masih muda memiliki masa yang lebih panjang untuk mereka menjalani kehidupannya. Dan mereka harus dibekali dengan iman. Supaya mereka menjadi anak muda yang kuat, yang semangat, yang kalau menyentuh sedikit kisahnya Pak Pendeta AP itu, tadi waktu di asrama itu, supaya mereka mencari dan menjadi pasangan yang seimbang gitu kan ya. Tapi tidak mencuri-curi gitu ya. Maksudnya di belakang-belakang sembunyi-sembunyi, cari pasangan yang tidak seimbang. Tidak. Kita mau anak-anak kita, generasi berikutnya, memiliki pasangan yang seimbang. Anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Ya, mari kita himbau anak-anak muda untuk datang ibadah Yud. Hari Kamis jam 7 malam. Jumat, ada doa malam di tempat ini. Ada online-nya juga. Nah, siapa yang belum ikut? Tolong angkat tangan. Saya yakin tidak ada yang angkat tangan, jadi semua ikut. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau nggak hadir di sini berarti ikut online. Online, nanti linknya selalu ada di grup jemaat. Ikuti doa malam. Itu salah satu bentuk wujud di mana kita datang mendekat kepada Tuhan loh. Punya masalah? Enggak ada, puji Tuhan. Lebih puji Tuhan lagi, tidak ada yang punya masalah.
Masalahnya firman Tuhan berkata, punya masalah nggak punya masalah harus datang mendekat sama Tuhan. Tuhan tidak meminta kita datang kalau ada masalah, kamu datang kepadaku. Enggak cuma itu. Tidak punya masalah pun harus datang mendekat, melekat sama Tuhan kan. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi doa malam hari Jumat silakan ikut online kalau berhalangan hadir. Kalau hadir, datang beribadah, doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya yakin, kita yang sudah tua, usia lanjut, yang punya anak, punya cucu, masih punya tanggung jawab untuk mendoakan anak cucu. Supaya berhasil. Berhasil bukan hanya berhasil secara jasmani dunia, tapi yang paling penting anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka hidup takut Tuhan, mereka menjalankan perintah Tuhan, dan hidup mereka diberkati, sehingga keluarga-keluarga ini akan diberkati Tuhan semuanya. Mau diberkati Tuhan kan? Amin. Mari kita datang dalam doa. Ya, hari Jumat jam 7:30 malam. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah yang terkait dengan acara retreat. Nah ini dia. Bapak Ibu Saudara sudah daftar dan kami juga sudah mendapati nama-nama yang ikut retreat. Dan ini sudah tinggal berapa minggu lagi nih? 2 minggu lagi. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah beberapa pengumuman yang terkait dengan retreat. Yang pertama saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya mempersiapkan diri untuk menghadapi retreat tersebut. Memang masih 2 minggu lagi, tetapi baiklah kita menjaga kesehatan diri kita. Supaya kita waktu di sana dengan tubuh yang sehat, kita mendapatkan jiwa yang sehat, dan udara yang segar, di sana semakin sehat, healing terjadi. Betul ya? Healing terjadi. Karena retreat, kita healingnya bukan healing sekedar healing, healing rohani ini ya. Berarti jiwa Anda, rohani Anda akan disehatkan. Mau disehatkan rohaninya? Kalau di sini mungkin sebentar nggak fokus, tenang aja. Di sana nanti HP semua dikumpulkan. Betul begitu ya Pak HP ya? Supaya nggak buka HP pada saat acara. Itu kayak di asrama gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menikmati firman Tuhan, udara yang sejuk dan dingin. Nah, apa yang perlu dibawa? Selain mempersiapkan diri untuk tetap sehat, perlengkapan-perlengkapan pribadi yang biasa Bapak Ibu Saudara bawa, khususnya bagi kita-kita yang dapat berkat Tuhan, punya sakit penyakit yang harus tetap diminumi obat terus. Kan berarti sangu toh, sangu doping, sangu obatnya. Nah itu juga dipersiapkan nanti. Ya. Sebisa mungkin sebelum menjelang hari H, 2 minggu lagi retreat, mulai dari sekarang bisa minum vitamin, gitu ya, supaya tubuh tetap sehat. Nanti yang punya obat rutin tolong dibawa ya, karena kami semua pengurus atau panitia yang ada tidak menyediakan obat-obatan spesifik sesuai dengan penyakit Bapak Ibu Saudara. Yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara gitu. Tapi kalau obat-obatan umum nanti kami akan sediakan. Obat apa lagi nih? Nanti kita sediakanlah. Ya, yang enggak ada itu obat kangen katanya. Ada obat kangen dibawa sendiri-sendiri dari rumah ya. Nah, jadi bawalah obat-obatan pribadi yang memang biasa konsumsi rutin. Kemudian baju hangat dipersiapkan, sweater, jaket, jas juga boleh gitu kan. Sarung tangan, kaos kaki boleh dibawa ya. Supaya tubuh tetap hangat, khususnya bagi mereka yang tidak tahan dingin. Ya, kalau yang tahan dingin mau enggak bawa boleh enggak? Boleh. Silahkan, tidak ada larangan ya toh. Mungkin yang kulit asli bawaan dari Tuhan tebel, nah itu kan tahan dingin toh, nah itu boleh dibawa, nggak perlu bawa pakaian hangat, boleh ya. Itu dipersiapkan nanti akan dibawa ya. Terus mungkin ada beberapa obat-obatan lain yang butuhkan. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara mau bawa minyak angin, ya itu kan nggak diminum kan, tapi digosok kan. Nah mungkin cocok dengan aroma tertentu, ya bawa masing-masing. Obat nyamuk bawa enggak? Obat nyamuk bawa enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara jangan bawa obat nyamuk bakar ya. Jangan bakar-bakar di sana. Kalau obat nyamuk, autan, nah boleh dibawa. Barangkali yang punya kulit sensitif, supaya enggak digigit nyamuk, serangga atau apapun boleh dibawa. Obat-obatan yang seperti itu, yang perlengkapan pribadi silahkan dibawa. Ya. Dan yang terakhir paling penting adalah doakan Bapak Ibu. Berdoa enggak sih untuk retreat kita? Nah itu yang paling penting. Karena pada saat kita doakan, tiap hari, tiap saat,
saat kita hadir di sana nanti, kita akan terima berkat rohani yang besar sekali dari Tuhan. Amin. Tuhan sediakan berkat rohani. Tapi tergantung kita siap atau tidak. Saat hati kita siap, kita memiliki tempat penampungan yang besar, maka berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah. Tapi kalau kita nggak siap, tempatnya sedikit, dapatnya juga mungkin cuma sedikit. Nah, itu kita perlu persiapan. Doakan, dan doakan. Nanti untuk keberangkatan, 2 minggu lagi, itu kan hari Minggu pagi. Dan saya umumkan di sini bahwa kita akan berangkat dari tempat ini bersama-sama. Jam 8 pagi sudah harus berangkat. Jadi kumpulnya paling telat setengah 8. Paling telat. Nah, bagaimana dengan yang dari Bambe, dari Sepanjang, dari Sidoarjo? Ya nanti akan disediakan transportasi untuk ke sini. Kalau yang bawa sepeda motor bagaimana? Boleh ke sini, nanti dimasukkan di dalam. Yang bawa mobil gimana? Tidak bisa masuk ke dalam, Bapak Ibu. Hanya di luar. Mungkin ada yang bawa mobil, taruhnya di depan sini, gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu rencana retreat kita. Ya, nanti minggu depan akan dijelaskan lebih detail lagi tentang pelaksanaannya. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk menikmati saat di mana kita bisa healing bersama-sama. Ini healingnya sama umat Tuhan ini. Dalam satu lingkup gereja lagi. Maka kita akan healing ini, healing rohani gitu ya. Yang punya masalah, dibawa apa ditinggal? Tinggal di mana? Di KBD ditinggalnya. Kesana jangan bawa masalah gitu ya. Pulang, diambil lagi. Oh enggak, saya kira titip ditinggal nanti pulang diambil lagi dong. Enggak, pulang kita tidak membawa masalah itu, kita lepaskan masalah itu, kita berikan sama Tuhan. Amin. Ya, saya rasa itu saja pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang sekali lagi, kita panggil berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami ini, kami sungguh bersuka cita dan sekali lagi, firman-Mu sudah menguatkan kami, firman-Mu sudah menegur kami, bahkan firman ini berkuasa supaya hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Supaya kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bahkan Tuhan, segala intimidasi iblis, segala tipu daya iblis, segala hal yang menghantui pikiran kami, baik itu masa lalu kami, baik itu masalah yang sedang kami hadapi. Malam hari ini kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Kami terima damai sejahtera yang sudah Engkau berikan itu, dan kami mau alami dengan hidup kami, supaya hati dan pikiran kami, jiwa kami segar, jiwa kami puas bersama dengan Engkau Bapa. Kami jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami jalani kehidupan kami ini dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh. Kami punya iman bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan menang senantiasa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi damai sejahtera itu hilang dari hati dan pikiran kami. Tapi kami hidup dengan penuh sukacita. Kami hidup dengan penuh ucapan syukur. Kami hidup dengan damai sejahtera dari Allah. Baik kami secara pribadi maupun keluarga kami diberkati oleh Allah dengan damai sejahtera. Yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, persiapkan tubuh jasmani kami untuk kami menjaga dengan sehat sampai nanti acara 2 minggu lagi kami akan bersama-sama menuju satu tempat retreat untuk kami menikmati berkat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna buat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk sore hari ini. Engkau sudah bersama-sama dengan kami dari awal sampai pada akhirnya ini. Kami yakin, kami percaya kami pulang tidak dengan sia-sia. Kami pulang tidak dengan kekosongan dalam hati dan pikiran kami. Tapi hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami berlimpah dengan firman-Mu. Kami pulang dengan keyakinan iman yang kuat bahwa kami akan jalani kehidupan kami ini bersama-sama dengan Engkau. Kami menjadi umat yang menang. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami akan melihat perkara yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Hari-hari esok akan kami jalani dengan keyakinan yang teguh bahwa Yesus Tuhan akan membuat terobosan yang baru, membuat jalan yang baru, membuat sungai-sungai dalam kehidupan kami mengalir penuh dengan sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami sore hari ini. Baik itu WL, singer, main musik, sound system, multimedia, asyir, kolektan, sampai dengan guru-guru sekolah minggu. Dan terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami yang melayani Engkau, kami tetap setia, kami tetap rendah hati, kami tetap mengasihi Tuhan. Dan semakin setia lagi di dalam kami melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap program kerja dari gereja kami. Hari Kamis saat kami mengadakan youth, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau mengurapi anak-anak muda ini. Hari Jumat saat kami datang beribadah doa di tempat ini, kuasa-Mu dicurahkan, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Setiap permohonan kami naikkan, panjatkan dengan iman kami kepada Tuhan. Kami akan menerima janji Tuhan, kami menerima jawaban dari Tuhan, tepat pada waktunya dan yang terbaik yang kami terima. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sudah berjanji dan menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah raya minggu depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah ada banyak jemaat yang menyaksikan cita kasih Tuhan dalam kesaksian dalam hidup mereka. Dan terlebih Tuhan, untuk acara retreat kami tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. 2 minggu lagi Tuhan, Engkau jaga, Engkau siapkan tempat yang di sana itu untuk kami nikmati berkat-berkat dan hadirat Allah. Mari Tuhan, seluruh persiapan yang dilakukan, seluruh pengerja, panitia, teman-teman kami yang terlibat dalam acara-acara retreat ini, Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan urapan-Mu. Tuhan jagai tempat itu, supaya tempat itu penuh dengan kekudusan Allah. Tempat itu penuh dengan hadirat Allah. Kami menikmati dengan penuh ucapan syukur. Saat kami datang ke tempat itu, kami berjumpa dengan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Terima kasih Tuhan, segala persiapan, segala kebutuhan, segala keperluan kami, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu atas setiap panitia yang mengerjakan semua ini, supaya semua bisa dipersiapkan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh rencana program ini ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau yang akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kondisi-kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, bagi bangsa Indonesia yang mungkin ada masalah-masalah dalam ekonomi, masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, harga yang mulai naik, semua yang mungkin terlihat menakutkan. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun Tuhan yang kami lihat, baik itu kejahatan yang merajalela, apa yang menakutkan bagi kami, yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Mari Tuhan, biar tangan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Tangannya penuh dengan kuasa itu, menjamah setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, memberikan hikmat atas mereka, supaya mereka bisa mengatur, memberikan kebijaksanaan, memutuskan sesuatu yang adil dan baik bagi kami semua. Terlebih Tuhan, biar suasana tenang, suasana aman terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah, yang datang kepada Tuhan, tetap mengalami damai sejahtera Allah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang datang dengan membawa segala keperluan, kebutuhan dalam kehidupan mereka. Baik itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam kehidupan secara pribadi, masalah-masalah yang lain yang mereka hadapi di lingkungan mereka, yang mungkin sekarang tidak ada jalan keluar. Kami menyerahkan masalah ini dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, bagi kami, masalah ini tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah akan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada penyelesaian yang baik. Ada cara Tuhan yang ajaib. Ada campur tangan Tuhan, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, memberikan ketekunan, memberikan kesetiaan, memberikan iman untuk kami tetap melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu saja. Malam hari ini kami akan berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi
Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, sekali lagi ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang menanggung, menebus, menyelamatkan dengan darah yang kudus, supaya hidup kami dikuduskan dan dibenarkan. Engkau melayakkan kami dan Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami menjalani hidup ini bersama-sama dengan kuasa-Mu. Terimalah urapan kuasa Roh Kudus yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Hari demi hari kami menjalani hidup kami sebagai umat yang menang, dan kami akan didapati tetap setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami semua didapati tetap setia. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.